Halo, kenalin nama aku Noval bersama kembaran aku Zaki. Kita adalah salah satu pemuda asal Bandung usia 19 tahun dan sebagai mahasiswa juga dan owner dari Burger Chill. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rita Rostika, Wakil Dekan 1 FPIK Unpad. Pada sore hari ini saya mengundang dua cowok kece nih. Bisa disorot? Nah, ini dia. Ini adalah mahasiswa kami semester 5 di Prodi Perikanan. Yang satu silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Zaki, FPIK 2020. Oke, nama saya Noval sama FPK 2020 juga. Ya, sengaja saya undang mereka ke sini karena saya ingin memberikan pencerahan kepada para mahasiswa atau para siapapun ya yang mengikuti kegiatan ini, menonton YouTube ini, agar mendapatkan insight bagaimana mereka itu bisa sukses seperti ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Zaki dan Noval itu memiliki 3 outlet burger, namanya Burger Chill. Nanti kita tanya-tanya ke mereka kenapa bisa disebutnya Burger Chill dan dari mana idenya begitu ya. Kemudian gimana sih story-nya sampai mereka itu bisa membuat 3 outlet yang laku gitu ya, dengan omset yang wow gitu ya. Oke, kita mulai. Mangga, silakan, siapa yang mau jawab dulu? Oke, dari Zaki dulu ya Bu ya. Mangga. Sebelumnya mau ucapin banyak terima kasih Bu udah diundang ke sini. Seneng banget. Jadi kita mau mulai langsung cerita aja. Nah, sebetulnya Zaki sama Noval tuh nggak ada latar belakang bisnis Bu. Jadi dari keluarga itu nggak ada yang pengusaha. Bahkan ya Zaki sama Noval dari SMA tuh anak saintek. Jadi kalau misalnya bisa dibilang nggak pernah belajar bisnis, bener-bener nggak pernah. Bahkan dulu sejak SMA kami tuh dulu Bu anak band Bu. Oh, Zaki anak main band. drum, Noval main bass Bu. Waduh, Jadi kerjanya di multi panggung. talent. Kerjanya di panggung. Nah ketika SMA karena cita-citanya pengen jadi artis, sempet jadi announcer radio Bu di Ardan School, Art dan Radio. Nah dari sana karena waktu itu orang tua pensiun, pensiun kerja, akhirnya nggak ada penghasilan lagi, kita sebagai anak laki-laki malu Ibu buat minta uang jajan pada saat itu. Iya. Nah terus kami berpikir juga kalau misalnya kita terlalu di entertain, namanya entertain tuh ada masanya Ibu ya, ketika ada yang lebih keren bisa ketilep gitu ya istilahnya. Ketika ada yang lebih jago main musiknya bisa ketinggal. Akhirnya kita berpikir gimana caranya supaya kita bisa melakukan sesuatu di mana kita tuh anak sekolah, pada saat itu anak SMA, bahkan anak kuliah juga sekarang. Gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dengan cara kita sendiri gitu. Akhirnya pada saat itu SMA kita coba buat jualan di kelas. Nah awalnya modalnya Rp4.000 Bu, beli snack Rp500, beli di warung dijual di kelas, harganya Rp2.000 dapat 3. Dari sana mulai ngeliat tuh ternyata ada peluang kalau misalnya coba jualan-jualan di kelas. Akhirnya dari sana karena nggak punya modal Bu, kita coba ikutan lomba bisnis. Nah dari lomba bisnis ini teman-teman perlu tahu, karena kalau kita ikutan lomba bisnis biasanya hadiahnya gede-gede Ibu. Kadang sekali lomba tuh kalau menang tuh 3 juta, SMA lah Bu ya, 3 juta, 5 juta. Nah kita tuh dapat uang pertama tuh dari sana. Jadi setelah nyoba jualan 4.000, kurang, harus nambah modal, ikutan lomba, akhirnya menang. Dari sana setiap hari Bu bawa kresek tuh 2 bal Bu. Waduh. Keliling-keliling kelas, Zaki keliling kelas, Noval keliling-keliling kelas. Dari sana akhirnya semakin termotivasi, wah ternyata jualan enak nih, cuman nggak tahu nih pengusaha tuh apa Bu. Kita cuma tahu jualan. Nah ketika lulus SMA mau masuk kuliah, kita mikir nonton YouTube juga Bu, karena lagi corona nggak ada kerjaan. Ternyata kalau misalnya mentok tuh itu tuh jadi pengusaha. Akhirnya berpikirlah buat menciptakan brand, karena sebenarnya reselleran. Waduh, mantap ya. Ya itulah, terkadang kita sendiri tidak sengaja awalnya gitu, walaupun akhirnya termotivasi untuk mencari uang sendiri dan akhirnya muncul juga kreasi ini. Saya lihat nih, ada chips chili, kemudian ini yang nasi ayam ya. It's time to chill, kemudian burger chill. Nah itu yang justru burger chill itu yang cikal bakal yang menurut saya menjadi naik daun, betul ya. Nah so kamu cerita dulu kenapa tiba-tiba ada ide bikin burger chill, silakan. Oke, jadi kan sebenarnya dari banyak produk yang ada di makanan gitu ya, ada jualan
makanan manis, brownies segala macam, kok milihnya burger gitu. Itu mungkin jadi salah satu pertanyaan orang-orang banyak. Jadi sebenarnya salah satu alasannya itu karena kita berdua suka burger, Bu. Jadi waktu kecil ya, kalau kita boleh cerita-cerita, zaman-zaman kecil tuh ketika orang tua kerja, waktu masih kerja kan suka ngajak tuh hari Sabtu Minggu biasanya, ayo main jalan-jalan KFC, main ke McD. Dan kebetulan karena kita anaknya aktif, Bu, suka main perosotan gitu, suka lari-lari ke sana kemari, kita malas makan nasi. Jadi kita mintanya burger. Gara-gara itu akhirnya kita jadi suka makan burger. Tapi lama kelamaan ketika orang tua kita pensiun kerja, akhirnya kita nggak bisa kesana lagi nih, kita nggak bisa makan burger lagi, istilahnya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kita udah gak bisa makan burger, kenapa nggak kita ciptain burger sendiri gitu. Jadi kalau burgernya laku kita senang, kalau burgernya belum kejual pun kita bisa makan burger. Iya. Dia tetap senang, alhamdulillah gitu. Iya. Awalnya doyan makan burger ya. Tadi Ibu udah icip tuh, enak ya. Terima kasih, Ibu. Nanti ke depan Ibu kasih tantangan nih, bikin burger yang isinya ayam dong, ikan. Kan kita di Fakultas Perikanan. Iya, mohon. Jadi nanti ya seminggu ke depan Ibu tunggu lagi nih ada produk baru dari Burger Chill ya. Oke, terus menurut kamu ini bisa ditularkan nggak ke teman-teman agar bersikap kreatif, kemudian nggak malu untuk dagang gitu kan, mempunyai jiwa wirausaha, gimana kalau menurut kamu? Sangat bisa sih, Bu. Karena sejujurnya, Bu, Zaki sama Nova dulu zaman-zaman SMA tuh gengsi banget, Bu. Apalagi zaman SMA kan ngelihat anak SMA anak band gitu kan, wah kayak paling keren gitu ya, padahal biasa aja gitu kan. Cuman pada saat itu Zaki Nova tuh malu, Bu. Kayak aduh, kalau jualan nanti takut diajakin, takut apa gitu. Tapi lama kelamaan ternyata kalau kita belum coba, kita nggak akan tahu gimana. Kita tuh nggak pernah sadar loh, ternyata kalau kita berbisnis, kalau kita berwirausaha, kita tuh bisa mendapatkan hari itu tuh bisa dapat uang 500 perak bisa, dapat 10.000 bisa, dapat 10 juta sehari itu bisa, 100 juta sehari itu juga bisa. Dan banyak orang nggak menyangka itu, Bu. Kayak orang tuh udah terpatok per bulan dapat segini. Padahal kalau kita bisnis itu tuh gimana kita hari itu bisa dapat uang berapapun, itu tuh gimana kemampuan kita. Jadi yang penting mah coba dulu aja, karena kreativitas itu akan datang ketika kita sudah mencoba. Gitu. Iya. Tuh itu tipsnya yang dari Noval dan Zaki, seperti apa seharusnya kita kalau ingin memulai bisnis, karena nggak mudah ya, nggak mudah memulai bisnis. Nah nanti pertemuan berikutnya nih, saya ingin kalian memberikan tips dan trik ya, gimana caranya jadi pengusaha. Soalnya nggak mudah loh, ya. Orang tuh sampai jatuh bangun, sampai gini gitu, dan suka pengennya tuh nanti aja sih udah lulus sekolah gitu, udah lulus sarjana baru mau mulai bisnis. Menurut saya mah salah ya. Lebih baik dari sekarang, dari sekarang nggak apa-apa kan. Menteri kita juga meminta kita mahasiswa ya, dan juga Sivitas Akademika, dosen-dosen semuanya itu harus mengarah ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satunya adalah memang melakukan magang, internship atau apa ya yang terkait dengan itu, awal dari bisnis kita gitu ya. Oke. Pertemuan kita sore hari kayaknya cukup dulu deh. Nggak usah panjang-panjang, biar pada penasaran ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan cogan-cogan ini. Insya Allah di kemudian hari kita akan berbincang-bincang lagi terkait dengan yaitu tips and trick ya, atau gimana cara memulai bisnis. Karena banyak yang bingung kalau mulai bisnis mau apa dulu nih gitu ya. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih banyak kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih kembali. Baik teman-teman yang sudah memirsa FPIK Podcast ini, kita akhiri dulu pertemuan ini, dan insya Allah kedepannya kita akan berjumpa lagi dengan topik dan tema yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.